Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di belakang banyak sekali pohon-pohonan yang tentu saja rindang dan sejuk terasa. Nah, itu adalah salah satu contoh sumber daya alam. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Syarifah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Semoga nanti setelah mempelajari materi ini, kita semua dapat terus meningkatkan upaya pelestarian terhadap sumber daya alam. Upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Sebelumnya, kita akan membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kita perhatikan artinya coba. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, anak-anak, sejak berabad-abad tahun yang lalu, ternyata Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ternyata banyak kenampakan kerusakan baik di darat maupun di laut yang disebabkan oleh tangan manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa saja sih kerusakan-kerusakan alam dan bagaimana cara pelestariannya. Beberapa contoh kerusakan lingkungan, yang pertama adalah abrasi, kemudian ada tanah longsor, banjir bandang, eksploitasi laut, penebangan liar, pembakaran hutan dan lahan, kemudian ada juga polusi udara dan pencemaran limbah. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Ini adalah contoh abrasi pantai. Abrasi itu adalah pengikisan daratan oleh air laut. Nah, menjadi rusak, daratan menjadi semakin sempit. Ini adalah contoh kerusakan. Berikutnya adalah tanah longsor. Ini adalah perbukitan ya yang longsor dan menimbun beberapa rumah yang ada di bawahnya. Kemudian juga ada banjir bandang. Banjir bandang itu banjir yang disertai dengan material-material yang ikut hanyut terbawa derasnya arus banjir. Ada juga eksploitasi laut. Eksploitasi laut itu pemanfaatan sumber daya alam laut secara berlebih-lebihan. Seperti tampak dalam gambar itu adalah menjaring ikan menggunakan jaring yang besar atau biasa kita sebut dengan pukat harimau. Kemudian ada juga penebangan liar, contohnya seperti ini, hutan-hutan yang digunduli atau di pohonnya ditebang secara liar. Ada juga pembakaran hutan dan lahan. Beberapa waktu yang lalu juga ya di Indonesia, terutama di di Pulau Sumatera maupun Kalimantan, banyak terjadi pembakaran hutan dan lahan. Ada juga polusi udara dari asap-asap pabrik, bisa juga dari asap kendaraan bermotor. Pencemaran limbah atau sampah, ini akibat kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan sungai, khususnya membuang sampah di sungai yang menyebabkan pencemaran. Nah, itu tadi beberapa kerusakannya, dan kita akan lihat upaya pelestariannya. Upaya pelestarian sumber daya alam yang pertama
dengan penanaman pohon bakau, kemudian reboisasi, tidak menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan, penanaman terumbu karang, mengolah limbah, membuang sampah pada tempatnya, dan mengolah sampah dengan 4R. Ini adalah beberapa upaya pelestarian sumber daya alam untuk mengurangi kerusakan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya, gambarnya penanaman pohon bakau untuk mencegah abrasi. Kemudian reboisasi, penanaman kembali atau penanaman kembali hutan gundul untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, ini anak-anak, kita tidak boleh menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Ini tidak boleh. Contohnya seperti ini ya, menangkap ikan dengan bom itu akan merusak lingkungan laut, merusak terumbu karang, dan mematikan biota laut yang lain. Kemudian ini juga ada contoh pukat harimau. Jadi pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dengan mata jaring yang kecil-kecil sehingga semua hewan laut dapat terjaring di sini. Bahkan hewan-hewan atau ikan-ikan yang tidak dimanfaatkan oleh manusia ikut terjaring di sini, sehingga dapat merusak ekosistem laut. Kemudian ini adalah contoh penanaman terumbu karang untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Kemudian untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh limbah, maka limbah pabrik mestinya sebelum dibuang ke sungai itu harus diolah terlebih dahulu. Ini adalah contoh pengolahan limbah. Berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini mudah sekali bagi anak-anak khususnya membuang sampah pada tempatnya. Mulai dibiasakan sejak dini ya, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya adalah mengolah sampah dengan 4R. Apa itu 4R? Yaitu reduce, recycle, repair, dan reuse. Reduce itu kita menggunakan kantong plastik sendiri dari rumah ketika kita berbelanja, jadi mengurangi penggunaan. Kemudian ada recycle, kita bisa membuat berbagai macam benda yang dapat kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari dengan menggunakan bahan-bahan bekas atau barang bekas. Contohnya misalnya bungkus deterjen dapat kita gunakan untuk membuat tas. Kemudian repair itu memperbaiki barang yang rusak. Jadi begitu barang kita ada yang rusak, tidak langsung dibuang, tapi kita coba perbaiki agar bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ada yang R yang keempat, yaitu reuse, menggunakan kembali. Seperti tampak pada contoh adalah misalnya kaleng bekas yang sudah tidak dimanfaatkan, kita bisa manfaatkan menjadi pot yang cantik. Nah, itu anak-anak cara-cara upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, anak-anak, air juga merupakan salah satu sumber daya alam yang Allah ciptakan untuk kita. Itu tadi kita sudah belajar tentang upaya-upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yuk, mari anak-anak kita tetap berupaya untuk melestarikan sumber daya alam agar anak cucu kita pun dapat menikmati sumber daya alam yang Allah ciptakan. Anak-anakku, tetaplah menjadi anak-anak yang memiliki semangat untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.